Di pemakaman yang menyedihkan, seorang pemuda melangkah masuk bagaikan direktur utama dalam legenda. Di tangannya memegang karangan bunga merah menyala untuk melayat. Semua orang mengusirnya karena mengira dialah yang memaksa Tu Hsiu mengalihkan seluruh bagian sahamnya hingga pria itu meninggal dalam kepedihan. Putri Tu Hsiu yang marah memukuli dada pria itu berulang kali dengan bunga. Tiula memeluknya sambil memprovokasi bahwa dia akan mengambil segala sesuatu milik keluarganya, termasuk dirinya. Setelah itu, Tiulang di hadapan semua orang mengumumkan bahwa dia kini adalah ketua baru di perusahaan investasi cerdas, disertai peringatan bahwa jika ada yang merindukan Tu Hsiu, itu berarti berhadapan dengannya. Dulu dia punya ibu yang sangat menyayanginya, tetapi ayahnya pergi mengikuti wanita lain yaitu Kea Dhawan, bahkan punya anak laki-laki darinya. Saat itu ibunya masih berusaha tersenyum menghiburnya, tetapi setelah beberapa lama ibunya diculik orang karena dianggap sakit jiwa. Kemudian mereka merebut rumah itu. Sekarang Parker sudah cukup kuat untuk merebut kembali rumah ini dan mengusir Rachel Stone pergi. Di luar hujan lebat, Rachel Stone yang dalam semalam menjadi tunawisma duduk di luar jalanan. Menahan angin dan hujan, Parker masih tidak tega dan membawakan payung untuk melindunginya. Rachel Stone memohon agar diizinkan tetap tinggal di sini karena tempat ini menyimpan banyak kenangan dan sekaligus ia harus menunggu seseorang. Dia bilang asalkan dia diizinkan tinggal di sini, semua syarat akan dia terima. Parker segera menggendongnya masuk ke rumah. Namun, tindakan lunaknya ini membuat Nomad marah besar. Sambil mencambuki punggung Parker yang penuh bekas luka dengan cambuk, dia memaksanya berlutut di depan peti mati ibunya untuk bertobat. Ayah Rachel Stone bergandengan tangan dengan Kea Dhawan membunuh ibunya dan merebut perusahaan investasi cerdas itu. Parker berkata dia membiarkan Rachel Stone tinggal di sini agar dia bisa merasakan dengan jelas semua yang pernah dia derita. Rachel Stone menanyakan mengapa dia membuang semua barang-barangnya. Namun, Parker melempar semua tumpukan mainan itu ke kolam renang. Rachel Stone hendak membungkuk untuk mengambilnya tetapi kehilangan keseimbangan dan ikut menarik Parker ke kolam. Dia memaki Rachel Stone tidak tahu malu di saat ayahnya berutang padanya tapi malah ingin merayunya. Rachel Stone tidak tinggal diam dan menamparnya dengan marah. Parker segera menciumnya dengan paksa. Dia berkata setiap kali Rachel Stone menamparnya, dia akan membalas dengan satu ciuman sebagai gantinya. Sementara itu Kea Dhawan bersikeras tidak akan tinggal diam dan ingin merebut kembali harta keluarga dari tangan Parker. Putra Kea Dhawan bahkan berencana merayu Rachel Stone untuk mencari cara menjebak Parker, bahkan ingin menyuruh orang menyelidiki latar belakangnya. Di sisi lain Rachel Stone juga tidak dibiarkan menganggur, tetapi dipaksa oleh Nomad untuk bekerja di dalam rumah. Dia tetap menahan diri untuk menunggu Jack of Hearts kembali, tetapi Nomad tetap tidak melepaskannya. Nomad tiba-tiba merobek foto Rachel Stone dan King of Spades. Rachel Stone berkata dengan penuh penyesalan bahwa dia sudah mengorbankan harga dirinya untuk tinggal di sini, hanya berharap Parker tidak menyentuh barang-barangnya ini. Parker tidak sengaja melihat tangan Rachel Stone sudah memar besar tetapi pura-pura tidak peduli dan pergi. Alasan Nomad sangat membenci King of Spades adalah karena setelah ibu Parker dibawa ke rumah sakit, King of Spades menjemput Kea Dhawan dan putranya ke sini untuk mengganggu Jack of Hearts. Nomad bersikeras tidak akan membiarkan Parker melupakan dendam ini dan harus memberikan hukuman yang setimpal kepada kelompok orang itu. Mengetahui tangannya terluka, Parker sudah menyiapkan obat oles tetapi dia masih berpura-pura mengatakan tidak membutuhkan botol obat itu dan menyuruh Rachel Stone mengurusinya sendiri. Saat ini Kea Dhawan dan putranya telah menyelidiki latar belakang Parker, adalah putra tidak sah dari bos bank investasi internasional FK dan pernah sekolah di luar negeri sejak usia 50 tahun. Kea Dhawan beranggapan ini hanyalah puncak gunung es. Sejak kembali ke negara itu dia sudah menjegal banyak proyek Kea Dhawan. Kea Dhawan ingin putranya merayu Rachel Stone agar dia menjadi miliknya. Malam harinya Parker mengadakan pesta di rumah dengan para pemegang saham di perusahaan itu. Dia bahkan memaksa Rachel Stone berdiri melayani semua orang. Dulu dia adalah nona muda putri seorang direktur utama. Kini dia dipermalukan Parker, dipaksa menuangkan anggur untuk semua orang. Tetapi Kea Dhawan melihat ini sebagai kesempatannya karena jika dia menyelamatkan Rachel Stone akan menganggap mereka sebagai satu-satunya pelampung penyelamat. Setelah itu Kea Dhawan mengajak Rachel Stone berbicara empat mata, pura-pura menyayangkan keadaannya yang menyedihkan. Kemudian Kea Dhawan menyarankan Rachel Stone untuk bekerja di ruang desain perusahaan. Rachel Stone yang lugu menurutinya karena ingin membalas dendam pada Parker. Kea Dhawan lalu memanfaatkan kesempatan itu, berkata jika dia mengizinkan Rachel Stone bekerja di perusahaan, maka Rachel Stone harus memata-matai Parker. Karena minggu depan akan ada rapat pemegang saham resmi untuk melihat apakah Parker bisa diangkat menjadi ketua atau tidak. Saat itu Kea Dhawan akan mengirimkan daftar 5 pemegang saham utama yang berhak memutuskan masalah ini, lalu menyuruhnya menemui Ivo putra Kea Dhawan untuk berbicara.
Setelah Rachel Stone pergi, Parker langsung muncul dengan wajah kejam membuat Keadawan ketakutan karena tempat ini adalah tempat Keadawan mendorong ibu Parker, Nomad, jatuh ke tanah dan meninggal. Di luar, Ivo mengambil kesempatan untuk menyentuh Rachel Stone, tetapi dicegah Parker, lalu Parker dengan marah mendorongnya ke dinding. Parker memperingatkan Rachel Stone untuk tidak mencoba merayu pria lain karena dia hanya bisa menjadi pelayannya. Alasan Keadawan memasukkan Rachel Stone ke perusahaan adalah karena bagaimanapun juga dia bermarga Stone. King of Spades di Dewan Direksi pernah berutang budi pada Rachel Stone, jadi dia bisa menariknya ke pihaknya. Namun, rencana Keadawan tidak berhasil karena Parker sudah selangkah lebih maju dengan menempatkan Rachel Stone di sisinya sebagai asisten direktur utama. Pekerjaan pertama Rachel Stone adalah menghafal peraturan asisten. Pertama, harus memeriksa telepon kapan saja dan di mana saja, harus menjawab panggilannya dalam 30 detik dan harus memelas pesan dalam waktu 10 detik. Parker tiba-tiba merentangkan kedua tangannya membuat Rachel Stone salah paham di siang bolong dia ingin memeluknya. Namun, dia hanya menyuruh Rachel Stone memakaikan jaketnya lalu menyuruhnya pulang karena malam ini dia ada pesta minum. Rachel Stone secara spontan menyuruhnya minum sedikit arak untuk menjaga kesehatan membuat Parker terkejut dengan sikapnya. Dahulu Rachel Stone adalah satu-satunya cahaya dalam kehidupan Parker yang gelap, namun dia adalah putri King of Spades. Orang yang dengan tangannya sendiri mendorong ibunya jatuh ke tanah hingga meninggal, membuat Parker tidak bisa memaafkan ayah dan anak. Itu karena mabuk, Parker merangkak ke kamar Rachel Stone dan tertidur. Dia masih tidak percaya dan berkata ini adalah kamarnya. Setelah sadar, baru dia tahu dia salah kamar. Tiba-tiba ada pesan masuk di ponsel Rachel Stone. Parker dengan cepat merebutnya dan melihat bahwa Rachel Stone sedang menukar informasinya kepada Ivo. Dia marah karena mengira di hati Rachel Stone hanya ada Ivo, sehingga dengan kejam menguncinya di ruangan gelap. Inilah ruangan tempat dia pernah tinggal dulu. Dia sama seperti Rachel Stone sekarang. Meskipun berteriak sampai serak juga tidak ada yang datang membantu. Namun, saat menyiksa Rachel Stone, dia juga tidak merasa lebih baik. Saat Parker duduk meringkuk sendirian di kamar, Rachel Stone adalah orang yang membawa cahaya untuknya. Dia memberinya boneka beruang miliknya dan dengan lembut memeluknya. Di luar mulai hujan badai petir, Rachel Stone langsung berteriak keras menyuruhnya melepaskannya karena dia takut petir. Kali ini mereka bertukar posisi, orang yang membawa senter masuk adalah Parker. Selanjutnya Parker menggendongnya kembali ke tempat tidur. Seluruh tubuh Rachel Stone gemetar memeluk dirinya sendiri, tidak berani menatap matanya. Noma tahu Parker melunak lalu memaksa Parker terus berlutut di depan peti mati ibunya untuk mengingatkannya akan dendam. Parker menganggap mempertahankan Rachel Stone di sisi pasti akan berguna. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan King of Spades dan Keadawan. Oleh karena itu Keadawan memberitahu Rachel Stone 5 pemegang saham yang memiliki hubungan dekat dengan King of Spades. Pembicaraan mereka berdua sengaja diperlihatkan pada Parker, tetapi dia tidak peduli dan hanya berkata dia punya jadwal sendiri, jadi Rachel Stone tidak perlu mengikutinya. Rachel Stone telah menemui setiap pemegang saham untuk meyakinkan, tetapi 4 dari 5 orang menolak karena tidak berdaya. Rachel Stone mendatangi tempat itu ingin berbicara dengan King of Spades sekali lagi dan menyebutkan bagaimana ayahnya pernah membantunya di masa lalu. Namun, tanpa diduga Parker juga ada di tempat ini dan sedang membicarakan kerja sama dengannya. Parker tahu Rachel Stone bekerja sama dengan Keadawan ingin menjatuhkannya, tetapi dia meremehkan karena saat Rachel Stone kesulitan, berapa banyak orang yang bersedia mengulurkan tangan membantu. Namun, Rachel Stone berpendapat tidak semua orang seperti itu. Di dunia ini masih ada orang yang menganggap ketulusan hati adalah hal yang paling berharga. Pada pertemuan pemegang saham, kelima anggota Dewan Direksi sepakat untuk menunjuk Parker sebagai ketua. Parker tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan rasa pahitnya sambil bertepuk tangan memberikan selamat padanya. Sebelumnya King of Spades bersikeras akan memberikan suara menolak, namun tak disangka di saat-saat terakhir dia berubah pikiran secara drastis. Anak buah Parker melaporkan bahwa Rachel Stone bekerja sama dengan King of Clubs dalam proyek konstruksi raja besar yang diperkirakan bernilai sekitar 80 juta yuan. Parker tentu saja akan menyusup ke proyek ini untuk merebut bisnisnya. Dia juga menyuruh Keadawan untuk mengikuti Rachel Stone guna mendapatkan informasinya. Keadawan lembur di kantor hingga larut malam, namun di luar petir menyambar-nyambar membuatnya ketakutan bersembunyi di bawah meja. Parker tahu dia takut pada petir sehingga ingin keluar untuk melihat, namun tak disangka malah menyaksikan pemandangan Jack of Hearts memeluknya untuk menghibur. Ketika Keadawan keluar, dia melihat Parker berdiri sendirian di tengah hujan. Dia berniat baik ingin memayunginya, namun Parker marah dan menciumnya secara paksa sambil menyatakan bahwa dia menyukainya. Tapi setelah itu dia mengubah sikapnya, mengatakan bahwa dia suka mempermainkannya di tangannya dan kembali menciumnya secara paksa sehingga Keadawan marah menamparnya dan memaki dia tak tahu malu. Keesokan harinya Parker memberikan gaun malam kepada Keadawan
agar dia menghadiri pesta bersamanya. Parker juga hadir ingin menarik King of Clubs untuk memenangkan proyek dari Rachel Stone, juga dimarahi habis-habisan olehnya. Sementara itu Kia Dhawan dan Jack of Hearts berpisah untuk berbicara. Para gadis di pesta itu bergosip dengan riuh tentang betapa tebal mukanya dia datang dan tinggal serumah dengan Rachel Stone. Meskipun dia diam tak berani berbuat apa-apa, Rachel Stone muncul mengumumkan bahwa dia adalah tunangannya, membuat sekelompok gadis itu pergi. Kia Dhawan di pesta itu mabuk hingga tak bisa mengendalikan diri, memarahinya mengapa dia merampas semua miliknya. Dia mengatakan ini adalah rumah King of Spades, membuat Rachel Stone terkejut karena dia masih mengingat kenangan masa lalu. Berita tentang pengumuman hubungannya dengan Kia Dhawan telah dimuat di surat kabar. Nomad tidak ingin dia punya kelemahan sehingga menyuruh orang menculiknya. Sementara itu Rachel Stone telah meneleponnya ratusan kali tetapi tidak ada yang menjawab, membuatnya curiga dia mengalami masalah. Setelah Kia Dhawan diculik dan dibawa ke dalam mobil, dia diam-diam menggunakan pemotong kuku untuk memotong tali ikatan saat si penculik tertidur. Sementara itu, Rachel Stone tampaknya sudah menduga bahwa otak di balik penculikan Kia Dhawan adalah Nomad. Dia juga tidak menyangkal dan mengklaim bahwa dia melakukan itu untuk membantunya menghindari rayuan darinya. Saat itu, anak buah Nomad menelepon mengabarkan bahwa Kia Dhawan telah melarikan diri. Awalnya dia hanya ingin membawanya ke makam ibunya Rachel Stone agar dia tahu betapa sengsara ibunya meninggal. Setelah melarikan diri, Kia Dhawan berlari sendirian di hutan lalu tersandung dan kepalanya terbentur batu hingga pingsan. Ketika Rachel Stone menemukannya, dia sudah dalam keadaan tidak sadar tetapi mulutnya masih menggumamkan namanya. Ketika Kia Dhawan bangun, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di kamar tidurnya. Di sebelahnya ada Rachel Stone yang tertidur pulas. Melihat tangannya terluka karena menyelamatkannya, Kia Dhawan dengan lembut membalutnya. Bagaimanapun, kali ini Rachel Stone menyelamatkan nyawanya, jadi Kia Dhawan masih ingin mengucapkan terima kasih padanya. Rachel Stone teringat saat dia dianiaya di masa lalu, Kia Dhawan juga dengan lembut membalutnya dengan simpul berbentuk kupu-kupu. Rachel Stone tahu bahwa dia tidak bisa tidak peduli pada Kia Dhawan. Hatinya dipenuhi dengan keraguan ketika dia tahu bahwa dia selalu menunggunya kembali. Jack of Hearts menyelidiki bahwa di tangan Kia Dhawan ada 10% saham perusahaan yang ditinggalkan ibunya. Karena saat itu dia masih kecil, Ivo muncul untuk memeganginya, sehingga banyak orang berasumsi itu adalah sahamnya. Jadi meskipun dia telah mengalihkan semua saham kepada Rachel Stone, 10% saham ini masih miliknya. Karena Kia Dhawan diculik sebelumnya, Rachel Stone dengan paksa memakaikan jam tangan padanya dan atas nama Nomad meminta maaf atas masalah ini. Rachel Stone mengusulkan untuk membeli sahamnya dengan harga tinggi dan membatalkan pertunangan antara mereka berdua. Sementara itu dalam 1 tahun dia akan mengembalikan rumah ini padanya. Namun Kia Dhawan karena membencinya yang telah merampas semua miliknya, dia tidak ingin bernegosiasi dengannya. Sementara itu Parker berpikir ingin mengakuisisi saham di pasar untuk mengambil alih kendali perusahaan, tetapi karena Rachel Stone telah memenangkan banyak proyek besar, sulit untuk mengakuisisinya. Dia bertekad harus mencegah pertunangan Rachel Stone dan Kia Dhawan, jika tidak 10% saham ini juga akan jatuh ke tangannya. Kia Dhawan bertugas membawa dokumen ke hotel untuk ditandatangani oleh Rachel Stone, tetapi dia tidak pernah tahu tentang kontrak ini. Ternyata Jack of Hearts telah menjebaknya datang ke hotel untuk menemani para bos lain dan kemudian dalam kondisi tidak sadar digiring orang sementara Rachel Stone buru-buru mencarinya kemana-mana. Jack of Hearts sudah lama menjebak Kia Dhawan ingin membawanya ke kamar hotel, namun tak disangka orang yang ditemuinya malah Rachel Stone. Dia sudah lebih dulu merekam apa yang baru saja dikatakan Jack of Hearts dari belakang untuk mengancamnya, membuat dia ketakutan dan pergi. Sebenarnya sebelum Jack of Hearts datang, Rachel Stone sudah menemukan Kia Dhawan, jadi dia menyuruhnya bersembunyi di bak mandi terlebih dahulu. Kia Dhawan masih tidak tahu apa-apa dan menggumamkan nama King of Spades, bahkan dengan berani menarik Rachel Stone ke tempat tidur dan menciumnya. Rachel Stone secara tidak sengaja membaca buku harian Kia Dhawan sebelumnya. Dia selalu menyebut namanya dan selalu membawakan makanan enak untuknya. Setiap kali hujan deras, King of Spades yang juga adalah Rachel Stone selalu ada di sampingnya untuk menghibur. Tapi ketika Kia Dhawan mengambil kembali buku harian itu, dia malah beralasan takut dia memiliki niat buruk padanya, sehingga dia harus mencari tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Dia menyuruh orang melaporkan kepada King of Clubs tentang penggelapan uang proyek oleh Jack of Hearts. Namun dia sudah selangkah lebih maju menyebarkan berita bahwa Kia Dhawan berselingkuh datang ke hotel bersama pria lain. Kia Dhawan mengira Rachel Stone menggunakan cara ini untuk membatalkan pertunangannya dengannya, sehingga dia marah dan datang untuk menanyainya. Karena masalah ini, Kia Dhawan yang penuh beban pikiran duduk di kolam renang menghabiskan sebotol anggur. Dia berkata dengan sedih kepada ayahnya di surga pasti akan sangat sedih melihat putrinya difitnah sebagai wanita nakal seperti itu. Namun dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapi, dia akan tetap bertahan hidup untuk menjaga rumah
rumah menunggu King of Spades kembali. Dalam keadaan mabuk, Keadhawan mengira Rachel Stone adalah King of Spades, jadi dia buru-buru memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Tapi ketika melihat lagi itu adalah Rachel Stone, dia langsung mendorongnya menjauh, tetapi dia tidak memberinya kesempatan dan menciumnya. Dalam pergumulan itu, Keadhawan secara tidak sengaja melihat bekas luka panjang di dada Rachel Stone persis sama dengan bekas luka King of Spades sebelumnya. Saat itu tangannya sendirilah yang merawat lukanya, jadi tidak mungkin salah, namun Rachel Stone tidak mengakuinya. Dia menangis terseduh-seduh menceritakan sebelumnya dia memecahkan akuarium berusia 50 tahun yang ditinggalkan, tetapi mengapa sekarang dia tidak mau menerimanya kembali. Rachel Stone berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia mengatakan ketika masih kecil dia dilatih bertarung di luar negeri sehingga punggungnya penuh dengan bekas luka lain. Setelah menyelidiki bahwa Jack of Hearts adalah orang yang menyebarkan berita itu, Rachel Stone segera menggunakan King of Clubs untuk memecatnya. Namun wajah Parker masih sangat tenang karena dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Dia akan menggunakan masalah King of Spades Evo menahan uang komisi untuk mengancamnya. Masalah ini begitu panas sampai seluruh perusahaan membicarakannya dengan heboh. Perang antara Rachel Stone dan Parker juga diumumkan secara terbuka. Keadhawan masih curiga Rachel Stone adalah King of Spades sehingga ingin mencari bukti untuk membuktikannya. Dia berinisiatif membawakan secangkir kopi latte oat kacang untuknya karena King of Spades dulu alergi terhadap kacang. Rachel Stone menduga dia ingin mengujinya sehingga dia menyuruh menaruh kopi di meja lalu menyuruhnya pergi. Keadhawan masih berdiri di luar mengintai, tetapi tak disangka Rachel Stone menyuruh asistennya meminumnya untuknya. Meskipun kali ini tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan Jack of Hearts, Rachel Stone juga mengetahui bahwa Parker diam-diam melakukan hal ilegal di perusahaan. Meskipun King of Clubs telah dikalahkan, dia tetap tenang karena bagaimanapun Parker telah membantunya membersihkan sampah di perusahaan. Keadhawan masih belum menyerah dan mengikutinya ke lokasi konstruksi, tetapi kemudian menghilang entah kemana. Dia berpura-pura dirinya terkunci di dalam kontainer untuk memancing Rachel Stone mencarinya. Menunggu Rachel Stone masuk ke dalam kontainer, Keadhawan di luar diam-diam mengunci pintu untuk menguji reaksinya. Rachel Stone menderita klaustrofobia sehingga tidak bisa menyembunyikannya dan hanya bisa memeluknya. Keadhawan seperti sebelumnya mengusap punggungnya dengan lembut, menyuruhnya menarik napas dalam-dalam. Selanjutnya dia juga memberikan buku hariannya untuk dilihatnya, tetapi Rachel Stone tetap diam, tidak mengatakan apa-apa dan keluar. Meskipun dia berusaha membuktikan dia adalah King of Spades, Rachel Stone tetap tidak mengakuinya dan bahkan melemparkan buku hariannya ke tanah. Buku harian itu langsung dipenuhi debu dan pasir. Keadhawan sedih mengira jika itu King of Spades, dia pasti tidak akan memperlakukannya seperti itu. Keadhawan meminta Jack of Hearts untuk menarik Rachel Stone pergi agar dia punya waktu di rumah untuk mengambil beberapa barang. Dia ingin mencoba untuk terakhir kalinya untuk melihat apakah dia King of Spades atau bukan. Jika hasilnya tetap sama, dia tidak akan menunggunya lagi. Di sisi ini Keadhawan sengaja mengulur waktu menyuruh Rachel Stone membawa hadiah kembali untuk memberi nutrisi pada Rachel Stone dan mengatakan keduanya adalah teman masa kecil. Jika bukan karena ia yang menyela, keduanya sudah lama menikah. Rachel Stone berpendapat bahwa ia bukan benda untuk diperebutkan oleh keduanya. Siapa yang ada di hatinya akan ia putuskan sendiri. Sementara itu Keadhawan diam-diam masuk ke ruang kerja Rachel Stone di rumah, ingin melihat apakah ada dokumen yang membuktikan Rachel Stone adalah King of Hearts. Namun ia menemukan faktur sebelum Rachel Stone menjadi pimpinan telah mentransfer uang kepada banyak eksekutif senior. Ia ingin masuk ke ruang rahasia untuk memeriksa, tetapi pada saat itu Rachel Stone kembali dan mencegahnya. Jika kau adalah King of Hearts, Keadhawan masih bisa mengerti tentang balas dendam terhadap dua ibu dan anak Niam Harche yang pernah menggertaknya. Tetapi mengapa kau juga membalas dendam pada ayah dan putrinya? Namun Rachel Stone berpura-pura bahwa ia hanya melakukannya demi kepentingan, sama sekali bukan membalas dendam pada siapapun. Keadhawan dengan lembut mengatakan padanya bahwa ia masih memiliki ia di sisinya. Jika ibunya di surga tahu ia menjadi seperti ini, ia pasti akan sangat sedih. Tetapi Rachel Stone masih mengelak, berpikir bahwa Keadhawan mengarang cerita ini untuk mendapatkan perasaannya, dan bahwa ayahnya menjadi seperti itu adalah karma baginya. Kini Keadhawan putus asa, tidak berani percaya ia adalah King of Hearts lagi karena orang di hatinya pasti sangat baik dan tidak seperti dirinya. Ia berjanji mulai sekarang tidak akan menunggu King of Hearts kembali lagi dan tidak ingin tinggal di rumah ini. Rachel Stone tahu kebencian keduanya tidak akan pernah berakhir, jadi ia lebih baik membiarkan Keadhawan pergi agar ia tidak terlibat dalam urusan berbahayanya. Setelah itu Keadhawan pindah ke rumah Niam Harche. Ia menawarkan untuk mempercayakan 10% sahamnya untuk dipegang oleh Niam Harche,
Sebaliknya ia akan mempertahankan posisi direktur departemen desain di perusahaan. Keuntungan seperti itu tentu saja Niam Harche setuju. Ia juga menarik King of Spades untuk menggulingkan Rachel Stone. Di sisi ini Kea Dhawan dan Kea Dhawan pergi untuk menjamu klien, tetapi Rachel Stone menyela, mengambil gelas anggurnya, dan secara terbuka minum menggantikan calon istrinya. Ia ingin membawanya pergi, tetapi Kea Dhawan menahannya karena ia berpikir mereka telah membatalkan pertunangan. Namun Rachel Stone menganggap dirinya tidak peduli dengan rumor tentang Kea Dhawan, jadi saat ini ia masih calon istrinya. Rachel Stone memberitahunya bahwa Mulvaney adalah orang yang serakah yang pasti tidak ada hal baik, ditambah Kea Dhawan juga hanya memanfaatkannya. Jika Kea Dhawan memihak Kea Dhawan berarti ia melawan Rachel Stone, tetapi Kea Dhawan telah lama menetapkan Rachel Stone sebagai musuh yang tidak satu tim dengannya. Saat ini, Rachel Stone menyesal telah mendorong Kea Dhawan menjauh. Ia menghitung ribuan rencana untuk balas dendam, tetapi tidak menghitung bahwa suatu hari ia akan mencintainya. Proyek villa taman miliknya disabotase karena Mulvaney telah melarikan diri membawa modalnya. Masalah ini juga didalangi oleh Niam Harche, oleh karena itu ia menyuruh Kea Dhawan untuk mencari perahu agar membawa Mulvaney pergi menghindari penyelidikan Rachel Stone. Setelah proyek gagal kali ini, dengan jumlah saham Kea Dhawan sekarang hanya butuh modal lagi, Niam Harche bisa menendang Rachel Stone dari posisi ketua. Saat ini ia mengincar modal investasi dari grup HOAT HNG. Pemimpin grup ini adalah King of Spades yang juga teman dekatnya selama lebih dari 20 tahun. Sementara itu, Kea Dhawan dengan berani masuk ke kamar Rachel Stone mengumumkan Dewan Direksi telah membiarkannya memegang proyeknya di Departemen Desain. Ia mulai mencari tahu mengapa proyek villa ini memiliki kekurangan besar seperti itu. Niam Harche menjelaskan saat Kea Dhawan dan Kea Dhawan pergi membahas bisnis dengan Mulvaney. Keesokan harinya ia menemui Ivo, manajer proyek ini, lalu ia kabur membawa uang. Kea Dhawan teringat perkataan Rachel Stone yang membuatnya curiga kegagalan proyek kali ini berhubungan dengan Kea Dhawan. Hal yang tak terduga bagi Niam Harche adalah bahwa Lisa, orang yang ia incar, justru jatuh cinta pada Rachel Stone karena mereka pernah belajar bersama di luar negeri. Oleh karena itu, ia menyarankan ayahnya untuk berinvestasi di grup Tri TRN. Dua ibu dan anak Niam Harche di sisi ini masih berencana untuk bekerja sama dengan King of Spades untuk menggulingkan Rachel Stone, tetapi membiarkan Kea Dhawan di luar mendengar semuanya. Kea Dhawan juga tahu Kea Dhawan mengatur perahu untuk Mulvaney melarikan diri, jadi ia ragu apakah harus memberitahu Rachel Stone atau tidak. Lisa datang ke perusahaan, berbicara dengan akrab pada Rachel Stone dan mengaku sebagai pacarnya di depan Kea Dhawan. Kea Dhawan juga terus terang menjawab bahwa ia adalah mantan tunangannya, membuat Lisa terpaku kaku. Sebenarnya selama ini Lisa berpura-pura menjadi pacar Rachel Stone atas permintaannya untuk mencegah orang yang mengejarnya. Ia juga membantunya menyelidiki bahwa Mulvaney memiliki seorang putri dengan penyakit jantung bawaan, sehingga ia curiga seseorang telah menggunakan ini untuk mengancamnya agar meninggalkan proyek. Lisa menawarkan diri untuk membantunya berinvestasi, tetapi dengan syarat keduanya berpura-pura bertunangan untuk menjelaskan di depan ayahnya. Namun Rachel Stone hanya menganggapnya sebagai teman sehingga tidak bisa memanfaatkan hal ini untuk melangkah ke pernikahan dengannya. Kea Dhawan karena pertemuan dengan Lisa di pagi hari membuatnya kehilangan ketenangan hingga tidak bisa tidur. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia dan Rachel Stone sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Hal penting saat ini adalah melacak jejak ke dermaga untuk menemui Mulvaney, tetapi begitu ia tiba, ia dipukul dari belakang oleh seseorang hingga pingsan. Di sisi ini Rachel Stone juga sudah tahu beritanya, jadi ia datang ke tempat itu ingin menangkap Mulvaney, namun tak disangka ia menemukan ponsel Kea Dhawan terjatuh di sana. Meskipun ia melihat kelompok Mulvaney lari, ia tidak repot-repot mengejar tetapi buru-buru mencari Kea Dhawan. Sementara itu, Kea Dhawan diikat dan dikurung di ruang bawah tanah. Asap terus-menerus dilepaskan membuatnya perlahan kehilangan kesadaran. Rachel Stone mendengar teriakan minta tolongnya, segera menggunakan batang besi untuk memecahkan kunci lalu menerobos masuk menyelamatkannya. Sebelum pingsan, Kea Dhawan mendengar Rachel Stone mengaku bahwa ia adalah King of Hearts dan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Selanjutnya ia buru-buru membawanya keluar menghindari menghirup lebih banyak asap dan dengan cemas terus memanggilnya untuk bangun. Saat sadar, Kea Dhawan telah dibawa ke rumah sakit. Rachel Stone di sampingnya khawatir terus menanyakan kondisinya. Namun hal pertama yang Kea Dhawan katakan adalah memanggil namanya King of Hearts. Ia juga tidak ingin menyembunyikannya lagi dan mengakuinya lalu memeluknya membuat Kea Dhawan meneteskan air mata bahagia. Niam Harche menelepon memberitahunya bahwa Niam Harche telah menarik Dewan Direksi mengenai Rachel Stone sengaja melepaskan Mulvaney. Mereka memberikan syarat jika dalam 3 hari ke depan Rachel Stone tidak dapat menyelesaikan modal proyek villa taman, ia akan dicopot dari jabatan ketua. Ia mengatakan pada Kea Dhawan mulai sekarang ia tidak bisa lagi memainkan peran sebagai bajingan Rachel Stone di depan Kea Dhawan.
Rachel Stone masih merahasiakan urusan perusahaan, tidak memberitahunya karena tidak ingin Kea Dhawan khawatir. Di sisi ini Niam Harche telah mengadakan rapat pemegang saham mempertanyakan kesalahan Rachel Stone yang telah memutus rantai modal investasi dan menyebabkan saham perusahaan anjlok, membuat para pemegang saham mempertimbangkan kembali posisinya. Rachel Stone menghubungi investor lain ingin meminta bantuan tetapi semua menolak karena kali ini ia sendiri yang memasukkan grup 3TRN ke dalam daftar hitam. Niam Harche juga memanfaatkan kesempatan ini mengatakan bahwa ia dan King of Spades dari grup HOATHNG memiliki hubungan pertemanan yang akrab dan juga putrinya Lisa akan bertunangan dengan Kea Dhawan. Jika grup HOATHNG setuju berinvestasi di 3TRN 1 triliun pasti akan menguntungkan, membuat pemegang saham lain mendukung Niam Harche menjadi ketua baru. Lisa tahu Rachel Stone sedang kesulitan lalu berlari ke perusahaan menanyakan apakah Rachel Stone terluka dimanapun dan tanpa sengaja membiarkan Kea Dhawan di luar menyaksikan. Lisa menawarkan Rachel Stone untuk mengambil uangnya guna menyelesaikan krisis saat ini, tetapi Rachel Stone tidak setuju karena tidak ingin memanfaatkan perasaannya. Ditambah lagi, orang yang ia cintai adalah Kea Dhawan, jadi ia tidak ingin bermain dengan dua hati seperti itu, tetapi Kea Dhawan sendiri yang menarik Lisa berbicara secara pribadi. Lisa memberitahu Kea Dhawan jika Rachel Stone menerima uang investasi darinya, ia harus menerima pernikahan yang diatur oleh Kea Dhawan. Jika dalam 3 hari ke depan Rachel Stone tidak menyelesaikannya, ia pasti akan ditendang dari jabatan ketua. Jadi Lisa menyarankan Kea Dhawan untuk memikirkannya lagi demi Rachel Stone. Ditambah lagi, Lisa juga menceritakan bahwa ayah Kea Dhawan, Jack of Hearts, yang telah membunuh ibu Rachel Stone, itulah sebabnya ia kembali untuk membalas dendam seperti ini. Kea Dhawan tidak berani mempercayai matanya. Ia datang ke depan peti mati ibu Rachel Stone menyiksa dirinya sendiri. Ia tidak berani lagi menghadapi Rachel Stone. Di sisi ini Rachel Stone terus memanggil tetapi tidak dapat menemukannya di daerah ini. Di sisi ini Rachel Stone terus memanggil tetapi tidak dapat menemukannya di daerah ini. Di sisi ini Rachel Stone terus memanggil tetapi tidak dapat menemukannya di daerah ini. Di sisi ini Rachel Stone terus memanggil tetapi tidak dapat menemukannya, sementara Kea Dhawan memegang semua dokumen tentang proyek villa taman. Ketika ia kembali ke rumah mencarinya, ia hanya melihat sepucuk surat diletakkan di atas meja. Ia berpura-pura mengatakan ia membencinya karena ia telah membunuh ayahnya. Karena selama ini ia berpura-pura bahagia ketika ia kembali, sebenarnya semua ada dalam rencana balas dendamnya untuk membuatnya menderita dalam cinta dan gagal dalam pekerjaan. Semua itu bukan kata-kata tulus Kea Dhawan. Ia menderita karena harus membohonginya seperti itu. Kemudian Parker menemui Kea Dhawan untuk meminta kembali sahamnya. Dia mengajukan syarat agar dia secara sukarela meminum habis segelas anggur yang berisi obat, barulah dia akan mempertimbangkannya lagi. Kea Dhawan tanpa banyak bicara langsung menghabiskan bersih ke-6 gelas anggur di atas meja, sementara Rachel Stone sudah tiba di bar untuk mencarinya. Setelah habis minum, Parker segera ingin bertindak kurang ajar kepada Kea Dhawan. Karena sebelumnya King of Clubs masih hidup, dia tidak berani bertindak tidak senonoh, tetapi kini hanya tersisa dia sendiri, jadi dia ingin mempermainkannya kapan saja dia mau. Sebelum sempat melakukan apa-apa, Rachel Stone sudah mendobrak pintu dan meninju dia 1 kali, setelah itu juga memecahkan botol anggur yang bisa saja membunuh Kea Dhawan kapan saja. Rachel Stone memperingatkan Parker bahwa jika dia berani menyentuh sehelai rambut pun Kea Dhawan, dia pasti tidak akan berbelas kasih. Setelah itu dia menggendong Kea Dhawan dan pergi. Rachel Stone bergegas membawa Kea Dhawan ke kamar mandi. Dia memarahinya mengapa dia berani menemui si The Blonde sialan itu. Kea Dhawan mengakui bahwa karena dia tahu ayahnya membunuh ibu Rachel Stone, dia ingin mengambil kembali saham untuk meminta maaf kepadanya. Dia menyesal karena telah kehilangannya begitu lama sehingga membuat Rachel Stone menjadi orang yang berhati batu, menderita di dalam hati dan hanya ingin memikirkan balas dendam. Rachel Stone memintanya untuk tetap berada di sisinya karena dia adalah satu-satunya cahaya dalam kehidupan gelap Rachel Stone. Setelah malam yang penuh gairah, Kea Dhawan merasa sangat bahagia karena dapat melihat Rachel Stone dari jarak sedekat itu. Kedua orang itu dengan senang hati pergi bekerja bersama. Tetapi menjelang tiba di kantor, Kea Dhawan memaksa Rachel Stone untuk membiarkannya berjalan kaki sendiri masuk. Karena saat ini dia masih belum ingin mempublikasikan hubungan mereka kepada banyak orang. Selanjutnya, Rachel Stone pergi untuk meyakinkan Nomad agar menerima dia dan Kea Dhawan untuk bersama karena Kea Dhawan benar-benar tidak bersalah dalam masalah ini. Bahkan Kea Dhawan telah berada di samping menghibur Rachel Stone sejak kecil dan menunggu lebih dari 18 tahun untuk dia kembali. Rachel Stone berjanji dia tidak akan melupakan dendam ibunya,
tetapi dia tidak ingin menyakiti orang-orang tak bersalah lagi. Namun, begitu Rachel Stone pergi, Nomad menelepon mendesak menanyakan apakah dokter di bangsal psikiatris sudah setuju mengeluarkan sertifikat, dan pada saat yang sama, dia juga terlibat dengan The Blonde ketika dia meminjamkan uang kepadanya. Jika dia tidak bisa membayar, villa itu akan menjadi milik Nomad. Tiba-tiba The Blonde menelepon Kea Dhawan untuk meminta maaf karena kemarin dia sedang kalap sehingga berbuat tidak senonoh padanya. Setelah itu, dia ingin mengajaknya bertemu secara pribadi dan berjanji akan mengembalikan saham kepadanya. Oleh karena itu, Kea Dhawan memutuskan untuk mencoba bertaruh sekali dan tidak memberitahu Rachel Stone karena dia ingin bisa membantunya. Sementara itu, Rachel Stone setelah menyelesaikan pekerjaannya ingin pergi ke kantor mencari Kea Dhawan, tetapi ternyata bertemu The Blonde di sana. Dia mengejek dengan mengatakan bahwa mulai sekarang Rachel Stone tidak bisa bertemu Kea Dhawan lagi dan menunjukkan foto Kea Dhawan yang terikat. Setelah itu, dia mengajukan tawaran agar Rachel Stone menandatangani pengalihan seluruh saham kepadanya untuk diangkat menjadi ketua, maka dia akan melepaskan Kea Dhawan. Di sisi lain, Kea Dhawan telah melepaskan ikatannya sendiri dan melarikan diri. Di bawah pengejaran ketat, Kea Dhawan didesak hingga ke tebing. Dalam kelalaian, Kea Dhawan terpeleset dan jatuh ke laut. Rachel Stone yang baru tiba segera menyelam mencarinya dan membawanya ke darat. Rachel Stone merasa sangat bersalah karena berulang kali membiarkan Kea Dhawan berada dalam bahaya. Jack of Hearts mengumumkan bahwa kelompok penculik telah disuap oleh The Blonde untuk melarikan diri ke luar negeri, tetapi orang-orang Rachel Stone berhasil mencegat mereka. Rachel Stone ingin Jack of Hearts berada di samping Kea Dhawan 24 jam sehari untuk melindunginya karena dia takut yang akan terus menggunakan trik untuk membunuh Kea Dhawan. Ketika Kea Dhawan terbangun, dia langsung lari mencari Rachel Stone karena dia takut tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Dia mengatakan bahwa dia tidak lemah, jadi dia harus membiarkannya berada di sisinya untuk bersama-sama menghadapi kesulitan. Rachel Stone berkata dalam hati bahwa dia tidak bisa berhenti membalas dendam, tetapi kali ini demi Kea Dhawan dia akan menggunakan taktik menyerang cepat dan menang cepat. Setelah mendapatkan tanda tangan pengalihan dari Rachel Stone, The Blonde langsung bersikap sombong mengumumkan bahwa dia akan naik jabatan menjadi ketua. Tetapi Rachel Stone telah melaporkan dia ke polisi atas tuduhan penculikan dan pemerasan sehingga The Blonde diundang ke kantor polisi untuk minum teh. Rachel Stone memperingatkan yang bahwa dia pasti akan membayarnya dan pihak akuntansi mulai menyelidiki sumber uang Nomad dan The Blonde di perusahaan. Yang bergegas meminta seseorang mencari pengacara terbaik untuk membela The Blonde. Jika terjadi sesuatu pada putranya maka orang-orang di sisi Rachel Stone juga jangan harap bisa tenang. Sesuai perintah Rachel Stone, Jack of Hearts benar-benar mengikuti Kea Dhawan dari dekat yang membuatnya merasa tidak nyaman karena dilarang keluar rumah dan tidak diizinkan pergi bekerja. Dia hanya bisa berada di taman bunga mengagumi pemandangan lalu menunggu Rachel Stone pulang kerja. Dia bercerita ketika kecil dia sering duduk di ayunan ini menunggu Rachel Stone kembali. Rachel Stone berjanji setelah ini setiap kali pulang kerja dia akan segera kembali ke sisinya. Tidak lama lagi setelah menemukan bukti kejahatan yang maka semuanya akan berakhir. Saat itu dia akan mengajaknya bepergian kemana-mana, seperti ke Providence melihat bunga lavender, ke Islandia melihat aurora borealis, dan pergi melihat jembatan keluh kesah. Nomad datang mencari yang secara langsung mengatakan bahwa mulai sekarang rumah ini akan menjadi miliknya karena The Blonde telah meminjam uang darinya dan menjaminnya dengan rumah ini. Yang tidak percaya bahwa seorang pembantu rumah tangga sebelumnya bisa memiliki uang sebanyak itu. Nomad mengaku bahwa Kea Dhawan yang didorong yang ke sungai sebelumnya adalah Rachel Stone dan Nomad sendirilah yang menyelamatkan nyawanya. Kali ini mereka berdua kembali untuk menuntut kembali semua yang telah dirampas dari tangan King of Clubs dan yang merasa lucu karena King of Clubs yang telah sepenuh hati ingin membantu dua ibu dan anak Rachel Stone malah dibalas dendam olehnya. Dia menceritakan bahwa di masa lalu yang sendiri yang mendorong King of Spades jatuh dari lantai dan tewas seketika. Setelah itu dia juga memaksa King of Clubs untuk merahasiakannya. Nomad tidak percaya yang adalah wanita jahat seperti itu sehingga dia menerjang ingin mencekiknya. Tetapi yang dengan mudah mengendalikan dan memperingatkan bahwa dia akan membuat Rachel Stone hancur karena berani melawannya. Rachel Stone juga telah mengetahui kebenaran bahwa King of Clubs sama sekali tidak menyakitinya yang semakin membuatnya tersiksa dan tidak berani lagi menerima cinta Kea Dhawan. Kea Dhawan menghibur Rachel Stone untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas masalah ini. Ayahnya di surga juga tidak akan ingin mereka berdua menderita seperti itu. Namun, Rachel Stone masih merasa bersalah karena telah berkali-kali menyakiti Kea Dhawan dan merebut segalanya darinya. Kea Dhawan memeluknya erat memohon agar dia jangan mendorongnya menjauh karena kini Rachel Stone juga merupakan seluruh cahaya dalam hidupnya. Rachel Stone berjanji dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Setelah itu mereka berdua melepaskan semua keraguan untuk tetap bersama. Nomad juga tidak lagi memiliki perasaan negatif terhadap Kea Dhawan. Dia merasa bersalah karena selalu mencoba menghalangi hubungan antara Kea Dhawan dan Rachel Stone.
Tetapi Keadhawan tidak mau ambil pusing tentang hal itu. Yang telah memberitahu King of Diamonds bahwa Rachel Stone adalah Keadhawan yang kembali ke sini untuk membalas dendam. Dia mengusulkan agar King of Diamonds membantunya keluar dari masalah, menyingkirkan penghalang yaitu Rachel Stone untuk melanjutkan pekerjaan bisnis mereka berdua. King of Diamonds telah mengirim seorang pembunuh bayaran tambahan mengikuti yang untuk membunuh Rachel Stone. Di sisi ini, kedua orang itu masih bermesraan berjalan-jalan di tepi pantai. Direktur keuangan menelepon mengabarkan telah menemukan celah dalam pembukuan yang tinggal menunggu data tambahan segera akan dikirimkan kepadanya. Namun, yang telah mendahului satu langkah menangani direktur keuangan dan meminta untuk segera menghabisi Rachel Stone. Rachel Stone masih belum tahu apa-apa, baru saja menelepon memberitahu Keadhawan bahwa dia akan segera pulang. Tiba-tiba seorang pria berbaju hitam menyerang dan menusuknya beberapa kali lalu pergi. Keadhawan merasa ujung telepon di seberang tidak ada lagi suara Rachel Stone sehingga dia takut terjadi sesuatu padanya. Keadhawan menemukan Rachel Stone dan segera menelepon ambulans membawanya ke rumah sakit. Setelah berjam-jam menunggu dalam kecemasan, dia kelelahan dan tertidur di samping ranjang rumah sakit Rachel Stone. Ketika Rachel Stone terbangun, dia dengan lembut menyentuh pipi Keadhawan dan merasa bahagia karena masih bisa melihatnya. Nomad berdiri di luar menyesal karena telah mendorongnya ke jalan berbahaya karena dibutakan oleh kebencian seperti itu dan berjanji pada dirinya sendiri tidak akan membiarkannya menyakitinya lagi. Setelah itu, Nomad berinisiatif mendatangi tim Yang dan menanyainya karena telah menyakiti King of Spades dan juga Rachel Stone. Namun, Yang masih saja menantang Nomad bahwa tanpa bukti bagaimana dia bisa menuduhnya melakukan pembunuhan. Setelah itu, dia mengakui membunuh King of Spades adalah karena cemburu ketika King of Spades lahir sudah memiliki segalanya sementara yang hanya bisa menjadi simpanan yang tidak diketahui siapapun. Tetapi tak disangka Nomad telah merekam semuanya, bahkan ada pengakuan dari dokter di bangsal psikiatri yang mengakui yang telah meminta dia untuk memasukkan sertifikat sakit jiwa King of Spades dan menguncinya di rumah sakit. Nomad mengajukan syarat agar yang tidak menyakiti Rachel Stone dan menarik diri dari grup 3TRN. Jika tidak, dia akan membuat yang kehilangan segalanya. Yang hanya bisa menyetujui sementara. Setelah itu dia langsung berbalik memarahi si pembunuh bayaran tak berguna yang masih belum berhasil membunuh Rachel Stone. King of Diamonds juga telah menelepon memperingatkannya bahwa jika tidak diselesaikan dengan rapi, dia akan menjadi orang yang harus mati. Oleh karena itu, yang menyuruh pembunuh bayaran menabrak Nomad hingga tewas. Setelah itu mengambil pena perekamnya. Ketika Rachel Stone mendengar kabar tersebut, Nomad sudah meninggal. Rachel Stone marah hingga tidak peduli dengan luka yang terkoyak. Dia bersikeras ingin pergi menyelesaikan masalah dengan Yang. Karena bagi Rachel Stone sejak ibunya meninggal, Nomad adalah orang yang menyelamatkan dan memberinya tempat tinggal sehingga dia selalu menganggapnya sebagai kerabatnya sendiri. Nona Keadhawan selalu di samping menghibur Parker agar tenang kembali karena pastinya saat melihat keadaannya saat ini Teresa Yang dan Mama T di surga pasti akan berduka. Parker membawa setangkai bunga ke jalan di mana Mama T mengalami kecelakaan untuk memberikannya kepada beliau untuk terakhir kalinya. Dahulu ketika ayahnya pergi, Parker hanya memiliki ibunya dan Mama T. Jika bukan karena pertolongan beliau, ia pasti sudah tewas terbantai sejak lama. Beliau selalu menganggapnya sebagai anak kandung merawat dan mendidiknya sepenuh hati hingga ia menjadi dewasa. Ia menyalahkan dirinya telah menyebabkan bibi itu mengalami kesulitan seperti ini dan bersumpah akan membuat orang-orang itu membayar atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Parker melihat Mama T muncul dan menasihatinya agar tidak mengecewakan orang di sampingnya karena dengan mengikuti jalan balas dendam yang telah beliau tetapkan dalam pikirannya sejak kecil, barulah beliau bisa pergi dengan tenang. Karena kematian Mama T membuat Parker terpuruk sepanjang hari, tidak makan tidak minum. Keadhawan selalu berada di sampingnya menyuapinya air sedikit demi sedikit. Dia berharap dia cepat sadar karena dia takut dia akan meninggalkannya. Pada saat itu dia pasti tidak akan tahan. Di sisi lain, Bailey ditambah jumlah saham Jack of Hearts telah menjadi pemegang saham terbesar. Ditambah lagi ada investasi 1 miliar yuan sehingga dia pantas memimpin perusahaan. Tiba-tiba Keadhawan masuk ke dalam rapat mengumumkan bahwa dia adalah perwakilan Parker. Sekaligus mengumumkan bahwa Parker telah mengakuisisi 15% saham di pasar sehingga pemegang saham terbesar di perusahaan itu tentu saja adalah dia. Selain itu, dia menunjukkan bukti yang membuktikan bahwa proyek-proyek yang ditangani oleh Jack of Hearts semuanya memiliki pelanggaran. Namun Bailey tetap tidak mau menyerah karena di tangannya masih ada kartu truf yaitu investor yang bisa menyuntikkan modal ke perusahaan. Tiba-tiba si pembunuh menerobos masuk menggunakan pisau mengancamnya agar tidak menyelidiki lagi jika tidak akan membunuhnya. Untungnya Mulvaney baru saja tiba sehingga membuat pria itu pergi. Mulvaney memberitahu Parker tentang hal ini, pembunuh itu juga orang yang menyerangnya. Parker merasa jika dia terus membiarkan Keadhawan di sisinya,
itu pasti akan membahayakannya. Oleh karena itu, Parker mengajak Nomad untuk bertemu di luar dan ingin memintanya untuk melakukan satu sandiwara lagi agar Keadhawan menjauh darinya. Nomad tahu betapa sulitnya mereka berdua untuk bersama, tetapi apakah dia tega meninggalkannya begitu saja? Tetapi karena Parker mencintai Keadhawan, dia ingin dia hidup dengan damai. Setelah itu dia pindah bersama Nomad ke luar negeri karena dia ingin membawanya berobat di rumah sakit terbaik. Dia pura-pura mengatakan sejak bertemu dengan Keadhawan, dia selalu menjadi penghalang dan rintangan baginya. Keadhawan tidak percaya dia akan mengatakan kata-kata seperti itu padanya, tetapi Parker masih mengakui bahwa orang yang ingin dia temani hanyalah Nomad. Keadhawan dengan sedih memohon padanya agar tidak pergi karena sekarang dia hanya punya dia. Meskipun Parker menderita dan menangis, dia tetap memutuskan untuk pergi. Pembunuh itu akhirnya ditangkap oleh Parker karena untuk mengobati penyakit putrinya, dia rela membunuh orang. Parker juga memanfaatkan ini, berjanji padanya jika dia menyerahkan diri dan mengungkap kejahatan Bailey, dia akan memberikan kondisi yang lengkap untuk putrinya. Mulvaney merasa tidak bisa menyembunyikannya dari Keadhawan sehingga dia mengatakan yang sebenarnya padanya bahwa Parker sebenarnya tidak pergi ke luar negeri tetapi pergi mencari Bailey. Sementara itu, pembunuh bayaran itu setuju untuk menyerahkan diri. Dia juga memberitahu Parker bahwa King of Spades ingin melenyapkan Bailey sehingga dia memasang bom di mobil wanita itu. Begitu mobil dinyalakan akan meledak berkeping-keping. Parker yang mengetahui kabar itu segera berlari ke sana menyuruh Bailey agar tidak masuk ke dalam mobil. Saat ini Keadhawan juga tiba di tempat parkir untuk mencarinya. Parker yang cemas bergegas menariknya ke tempat persembunyian sekaligus memberitahu Keadhawan bahwa dia selalu peduli padanya. Keadhawan berpikir mengapa harus selalu membalas dendam dan tanpa sengaja menjadi orang-orang yang sangat dia benci. Biarkan dia berada di sisinya dan bersama-sama membuat orang-orang itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Parker tahu betul dia tidak bisa bersikap dingin padanya sehingga memeluk Keadhawan, setuju untuk pulang bersamanya. Keadhawan masih takut dia akan pergi lagi sehingga memintanya untuk menulis surat pernyataan yang jelas agar tidak mendorongnya menjauh. Setelah kejadian hari ini, Parker menyadari dia mungkin tidak peduli dengan balas dendam, dia lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan dia. Keadhawan menyuruhnya berjanji untuk tidak melukai dirinya sendiri demi membalas dendam lagi. Percayalah pada keadilan, pasti ada hari di mana keadilan akan ditegakkan untuknya. Parker memberitahunya selama ini dia mengira karena kebencian dia menjadi mati rasa terhadap segalanya, tetapi berkat dialah dia bisa menariknya keluar dari rawa ini. Keadhawan mendatangi King of Clubs ingin mengambil bukti kejahatan Bailey. Ini adalah seluruh berkas yang telah dikumpulkan King of Diamonds saat masih hidup. Dia takut suatu hari akan terjadi sesuatu padanya sehingga dia menyerahkan berkas ini kepada King of Clubs untuk disimpan. Setelah tahu Parker kembali ke sini untuk merebut kembali harta ibunya, King of Clubs berjanji akan membantunya kali terakhir. Meskipun sudah ada bukti, Parker masih merasa belum cukup untuk menyudutkan Bailey. Dia curiga saat masih hidup Mama T punya bukti lain. Hasilnya, dia menemukan rekaman suara di komputer Mama T berkat kata sandi, yaitu tanggal beliau menyelamatkan nyawanya. Dalam rapat pemegang saham, Bailey berulang kali menyalahkan Keadhawan tidak bisa menyelesaikan kekacauan perusahaan. Saat ini Parker telah muncul mengumumkan pemegang saham lain telah mengalihkan saham kepada dia. Saat ini dia memegang 60% saham perusahaan sehingga dia memiliki hak keputusan mutlak. Bailey tidak bisa percaya orang-orang yang dia coba hasut malah setia kepada Parker. Selain itu, Parker telah memiliki bukti lengkap bahwa dia dan Jack of Hearts melakukan pencucian uang ditambah bukti 20 tahun lalu dia membunuh Teresa Young dan dia. Setelah itu Parker dan Keadhawan secara terbuka berpegangan tangan yang berarti mengakui hubungan mereka di depan semua orang. Mengira semuanya telah berakhir tetapi tidak disangka Keadhawan menerima panggilan telepon yang mengabarkan Parker telah mengalami musibah. Sesuai dengan lokasi yang dikirim Mulvaney, dia bergegas lari ke pantai mencarinya tetapi Parker masih utuh dan sehat seperti biasa. Dia berkata dia akan melepaskan semua kebencian dan tidak akan membiarkannya meninggalkannya. Setelah itu memasangkan kerudung pengantin padanya. Selanjutnya dia berlutut dan melamarnya. Kali ini dia tidak akan membiarkan dia hilang darinya lagi. Keadhawan sangat bahagia membiarkan dia memasangkan cincin di tangannya lalu mereka berdua duduk berdekatan memandangi matahari terbenam di pantai. Karena sebelumnya dia diam-diam telah membaca daftar keinginan Keadhawan yang berisi hal-hal ini, dia berjanji mulai sekarang akan melaksanakan sisa keinginan dia. Keadhawan lalu ingin makan permen kapas di pantai sehingga dia langsung berlari membelikannya untuk dia. Saat ini Bailey karena menyimpan dendam terhadap Parker sehingga ingin menyakiti orang yang dia cintai di depannya untuk membuat dia menderita seumur hidup. Ketika Parker kembali, dia menemukan Keadhawan menghilang. Bailey meninggalkan pesan agar dia datang sendiri untuk menemui Keadhawan, jika tidak wanita itu akan membuat dia tidak bisa bertemu dia seumur hidup ini.
Bailey telah mengikat Kea Dhawan di sebuah pabrik yang terbengkalai. Wanita itu mengakui bahwa dia membenci King of Diamonds sehingga dia diam-diam memberinya racun yang menyebabkan dia meninggal karena pendarahan otak. Menunggu ketika Parker berlari mendekat, Bailey mengancam jika dia berani melangkah, dia akan meledakkan Kea Dhawan berkeping-keping dalam sekejap. Parker bernegosiasi jika dia bersedia melepaskan Kea Dhawan, dia akan mencari cara untuk menyelamatkan Jack of Hearts dari penjara. Tetapi sekarang wanita itu telah kehilangan segalanya dan ingin menarik mereka berdua untuk mati bersama. Parker hanya bisa berlutut memohon pada Bailey untuk melepaskan Kea Dhawan. Dia akan memberikan nyawanya pada wanita itu. Namun Bailey malah bercanda mengatakan bom ini memiliki batas waktu 3 menit untuk melihat apakah dia akan lari atau mati di sini bersama Kea Dhawan. Parker bergegas menggunakan batu ingin memecahkan tali yang mengikat Kea Dhawan, sementara dia terus memohon agar dia segera melarikan diri. Dalam detik-detik terakhir, Parker sempat melepaskan ikatan Kea Dhawan dan berhasil menyelamatkannya keluar sebelum keduanya tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Polisi juga telah tiba dan menangkap Bailey, tetapi wanita itu masih tidak merasa bersalah, terus-menerus mengatakan harus membunuhnya. Mungkin Bailey tidak menyangka bahwa sebagian besar bukti kejahatannya disediakan oleh putra kesayangannya, Jack of Hearts, kepada mereka. Semua balas dendam telah berakhir. Kea Dhawan akhirnya mengenakan gaun pengantin berjalan di atas altar bersama suaminya Parker. Dia sangat berterima kasih karena dia telah datang ke sisinya dan menyembuhkannya, sekaligus berterima kasih karena telah mencintainya begitu dalam. Kea Dhawan juga berjanji akan bersamanya dalam suka dan duka, bertekad tidak akan melepaskan tangannya sepanjang hidup ini.